Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual dan terpercaya dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Diduga karena obat nyamuk, sebuah rumah di Merauke ludes terbakar. Mencuri burung kakatua di pos tentara, 3 anak di Kabupaten Kerom dianiaya. Peringati Hari Sumpah Pemuda, Wamendagri dan puluhan penyelam kibarkan merah putih di bawah Laut Jayapura. Sebuah rumah di Jalan Raya Mandala Merauke Sabtu lalu terbakar. Kebakaran mengejutkan warga yang saat itu sedang bermalam minggu. Api dengan cepat membesar sehingga pemilik rumah panik dan tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Hanya 1 sepeda motor yang berhasil diselamatkan warga. Sumber api diduga berasal dari obat nyamuk bakar yang mengenai kasur. Teriakan pemilik rumah terdengar warga yang kemudian beramai-ramai membantu memadamkan api. Bagaimana sampai kebakaran itu lihat itu? Awalnya itu saya sementara jaga parkir, orang minta tolong dari dalam. Jadi kita pikir bilang ada pencuri atau bekelai. Jadi saya duluan langsung lari ke dalam. Ya, apinya sudah besar. Sudah besar ya? Ya sudah besar. Jadi kita selamatkan motor sama mobil satu. Mobil satu. Ya. Yang lain? Jadi kejadian itu bilang katanya obat nyamuk. Obat nyamuk jatuh, tidak tahu kena dari sambar dari apa, kita ini kurang tahu. Kita sibuk kasih keluar itu motor sama mobil. Tadi jam berapa? Ada? Sekitar jam 7.15 atau 7.20 ya, kurang lebih itu Pak. Ya. Api berhasil dipadamkan setelah mendapat bantuan 1 unit mobil damkar milik Pemda. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pomdam 17 Cendrawasih saat ini masih memeriksa 2 oknum prajurit Angkatan Darat yang diduga menganiaya 3 anak-anak di Arso, Kabupaten Kerom. Penganiayaan terhadap 3 anak ini terjadi Kamis pekan lalu. Korban adalah Rahmat Faisei, Bastian Bate, dan Lawrence Kaung. Ketiga anak-anak ini diduga dianiaya tentara karena korban mencuri 2 ekor burung kakatua putih di pos TNI. Salah satu korban, Rahmat, bahkan harus dirawat di Rumah Sakit Martin Inday, Jayapura. Kasdam 17 Cendrawasih Brigjen Sidarta Wisnugraha telah memerintahkan Pomdam Cendrawasih untuk mengusut tuntas kasus ini. Ini dan Pomdam sudah diperintahkan Pomdam untuk mengusut, kemudian posisi senjata langsung ngambil mereka ditegakkan diminta keterangan. di samping kanan. Anggota di sana yang di pos notis itu udah dibawa ya, udah diamankan. Artinya Sementara ini belum, mungkin besok lah, mungkin karena prosesnya kan baru hari ini kita perintahkan ya. Tapi yang jelas itu sudah berproses. Ada berapa orang? Ada berapa orang yang diperiksa? Sementara ini baru 2 yang kita ambil. Dan posnya dengan ya, sementara baru 2 yang baru ada laporannya 2. Iya, tahu saya. Udah tahu. Nanti kita ini kan, kita dalami berapa orang, nanti kita lakukan pengusutan yang jelas nanti mereka dihukum. terus upaya untuk negosiasi atau mungkin Ya itu pasti. dengan Ini kami sedang keluarga. melakukan negosiasi. Harapan kami keluarga dan semuanya bisa. Saat ini kasus tersebut sudah ditangani Polisi Militer Angkatan Darat Kodam 17 Cendrawasih. TNI juga terus berkoordinasi dengan keluarga korban dan aparat keamanan lainnya sehingga proses penyelidikan transparan. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Polisi menangkap ZA di Jalan Ahmad Yani Mimika Sabtu lalu. ZA sudah 2 tahun mencuri di 16 lokasi. Ia termasuk pencuri yang licin karena beraksi selama bertahun-tahun tidak tertangkap. Namun kali ini ZA harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan polisi. Kapolres Mimika KBP IGD Putra mengatakan setiap beraksi pelaku menggunakan sepeda motor. Tidak akan kita berikan toleransi.
Ya sudah ada aturan hukum, kita mainkan aturan hukum yang ada. Dan kemudian untuk barang bukti yang berhasil diamankan, mungkin rekan-rekan bisa lihat sendiri, ada HP, kemudian motor yang digunakan oleh pelaku pada saat melaksanakan aksinya, kemudian ada juga apa lagi? Ada emas, ya, tapi sudah dalam kondisi terjual. Ya, yang emas ini yang bersangkutan memepet si korban, kemudian merampas perhiasan yang dipakai oleh si korban. Sementara itu dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya ponsel dan motor. Atas perbuatannya ZA dijerat dengan pasal pencurian dan terancam hukuman penjara 7 tahun. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Sekelompok warga di Timika yang mengaku sebagai pemilik hak ulayat Gunung Tembagapura memprotes manajemen PT Freeport Indonesia yang berencana akan menandatangani surat kesepakatan dampak lingkungan atau AMDAL di Bogor, Jawa Barat. Penandatanganan AMDAL tersebut menurut mereka tidak melibatkan pemilik hak ulayat tambang Tembagapura, hanya beberapa warga yang menurut mereka bukan pemilik lahan di Tembagapura. Mereka mengancam bila AMDAL ditandatangani akan terjadi unjuk rasa dan protes besar-besaran. Pemilik ulayat mengaku mendukung perpanjangan penandatanganan AMDAL, namun mereka kecewa karena tidak dilibatkan PT Freeport. Kami mau supaya ke depan, kalau memang mau supaya Freeport mau bekerja terus ke depan, perlu mengangkat, kasih depankan supaya sejajar itu tiga itu segitiga itu sama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Masyarakat pemilik hak ulayat, pemerintah Republik Indonesia, PT Freeport Indonesia, ini harus sejajar. Tiga ini, jangan lupa, tiga ini harus sejajar, harus duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dengan cara apa? Kalau tidak begitu, harus kasih kelihatan pemilik hak ulayat, harus ada pengakuan, secara resmi di hadapan pemerintah dan Freeport, resmi bahwa pemilik hak ulayat marga ini. Lalu ke depan kita bergandengan tangan buat AMDAL, buat AMDAL sama-sama, dan buat buang waste harus di satu tempat. Tidak bisa buang di Nusulanep, tidak bisa. Kami masyarakat adat larang tegas bahwa tidak boleh buang di Nusulanep. Betul. Itu tidak boleh. Kelompok warga yang mengklaim pemilik hak gunung tambang Tembagapura ini akan terus melakukan protes hingga PT Freeport Indonesia merespon tuntutan mereka. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Karena emas itu penuh, di atas gunung itu penuh. Sudah hampir sebulan ini puluhan anak-anak di Kampung Kumbe, Merauke terserang diare dan muntaber. Petugas medis di puskesmas setempat kewalahan menangani pasien karena ruangan perawatan sangat terbatas. Kampung Kumbe berjarak 80 km dari pusat kota Merauke. Seharusnya bantuan medis bisa segera didatangkan agar korban tidak berjatuhan. Puskesmas Kumbe tercatat ada 44 anak-anak yang saat ini dirawat di puskesmas. Karena ruangan sudah penuh, sebagian terpaksa menjalani rawat jalan di rumah. Dalam 1 bulan ini, di Puskesmas Kumbe, kami merawat pasien dengan diare sebanyak 44. Dalam bulan ini juga memang penyakit diare ini sangat meningkat, sehingga kami kewalahan untuk merawat. Ibu, kira-kira rata-rata yang menyerang diare di puskesmas ini umur berapa tahun, Ibu? Yang rata-rata mengalami diare di Puskesmas Kumbe rata-rata umur 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Pada saat ini juga kami merawat pasien dengan pneumonia. Dalam sebulan ini peningkatannya sangat signifikan. Sebanyak 14 pasien yang kami rawat, khususnya anak-anak. Nah, gejalanya seperti apa itu, Ibu? Gejalanya yaitu panas, demam, kemudian batuk berdahak. Itu yang terserang anak-anak juga, Bu?
Iya, terserang juga anak-anak umur, bahkan kalau pneumonia 0 sampai dengan 5 tahun. Selain diare, anak-anak di Kampung Kumbe juga diserang penyakit pneumonia, yakni radang tenggorokan yang disertai batuk. Setidaknya sudah 14 anak dirawat di puskesmas akibat pneumonia. Fasilitas kesehatan di Papua masih menjadi masalah. Jumlah puskesmas dan tenaga kesehatan masih sangat kurang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Memasuki hari ke-6, operasi pencarian terhadap Sutrisno ABK Kapal Agung Berkah Bahari 3 hingga saat ini belum juga berhasil. Berbagai upaya dilakukan tim SAR yang juga dibantu beberapa nelayan kapal ikan di Laut Kokonau, Timika, Papua. Namun sudah hampir sepekan, bahkan tidak ditemukan tanda-tanda korban hanyut di laut. Tim SAR juga sudah memperluas area pencarian sejauh 40 nautical mil dari pesisir perairan Pomako hingga perairan Amar, Timika, Papua. Operasi SAR kecelakaan kapal man overboard dari kapal KM Agung Berkah Bahari 03 dengan korban atas nama Sutrisno. Operasi SAR hari ini hasil yang dicapai adalah masih nihil. Kemudian operasi SAR yang akan dilaksanakan besok hari dengan total cover area kurang lebih 120 nautical mile square yang akan dibagi menjadi 2 sektor, yaitu sektor 1 akan di-cover oleh RIB Basarnas dan sektor 2 akan di-cover oleh KM Agung Berkah Bahari 03. Tim SAR sesuai peraturan hanya melakukan operasi pencarian hingga 7 hari dan setelah itu operasi ditutup. Namun tim SAR tetap memantau perkembangan dan siap diterjunkan bila korban ditemukan. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Sebuah mobil minibus yang melaju kencang dari arah Jalan Sultan Sahrir, Merauke menuju arah kios biru pada Ahad kemarin menabrak sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan. Tidak sampai di situ, usai menabrak pemotor, mobil lalu menghantam lapak pinang di jalur tersebut hingga hancur berantakan. Satlantas Polres Merauke yang tiba di lokasi tidak menemukan sopir minibus yang sudah melarikan diri meninggalkan mobil di tengah jalan. Identitas pengemudi juga tidak diketahui, namun mobil diketahui milik sebuah perusahaan rental yang disewa pengendara. Mobil Xenia PA 1563GX yang dikemudikan oleh pengemudi dalam lidik melaju dari arah utara ke selatan di Jalan Sultan Syahrir. Sesampainya di pertigaan, ada pengendara SPM Yamaha Jupiter dari arah pertigaan tadi sehingga ditabrak pengendara mobilnya dan menabrak penjual-penjual pinang. Untuk pemilik kendaraan tersebut karena tidak ada barang bukti ditinggal di TKP, untuk barang bukti kita sudah amankan. Untuk pemiliknya itu sendiri atas nama Amartus, tapi ternyata setelah kita selidiki pemilik mobil kendaraan tersebut tidak mengemudikan kendaraan itu. Jadi ada kemungkinan mobil tersebut direntalkan. Sementara kita lagi mencari siapa pengemudinya. Begitu. Pengemudi sementara masih dalam lidik ya. Tapi untuk pemilik kendaraannya kita sudah temukan. Ya. Tidak ada korban jiwa, namun pengendara sepeda motor menderita luka ringan dan telah dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. 63 penyelam gabungan TNI Polri dan komunitas penyelam di Kota Jayapura mengikuti upacara pengibaran bendera di bawah laut di perairan Tanjung Kayu Batu dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Para peserta menyelam hingga kedalaman 20 meter, lalu dengan khidmat bendera merah putih dikibarkan. Menurut Wamendagri John Wempi Wetipo, kegiatan pengibaran bendera merah putih di bawah laut ini juga bertujuan mengajak pemuda-pemudi di bumi Cendrawasih untuk ikut menjaga kelestarian alam di bawah laut Papua. Nah, ini kan salah satu bagian kegiatan positif yang kita lakukan
supaya para pemuda itu terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Kegiatan upacara tadi di darat sebentar, tapi di laut juga kita lakukan, artinya memberi spirit bahwa hidup ini manusia harus seimbang. Ada beberapa formasi yang kita buat menggambarkan bahwa sebenarnya kita ini membangun satu kekuatan besar untuk memajukan bangsa Indonesia terus di Papua, apalagi dengan pemekaran 3 DOB yang baru, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan ini satu bangun bangsa. Saya pikir memang harus dimulai dari generasi muda. Kalau sekarang hari ini kita ajak, saya menceritakan masa lalu saya yang kurang bagus. Saya bilang, oh dulu Bapak berjuang begini sampai sukses begini. Anak-anak muda pasti bilangnya begini. Ya, itu zaman Bapak dulu. Sekarang sudah berubah. Nah, oke. Sekarang perubahan ini sudah waktunya generasi muda untuk bisa memiliki. WMP meminta pemuda di Papua agar tidak mudah terprovokasi yang memecah belah kesatuan, dan ia berharap pemuda memanfaatkan kemajuan teknologi ini dengan hal yang positif. Kodam 17 Cendrawasih bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Organisasi Kepemudaan juga menggelar kirap dan pengibaran 1000 bendera merah putih di Pantai Holtekam. Tema yang diangkat adalah bersatu membangun bangsa dan melibatkan 1.200 pemuda serta anggota TNI dan Polri. Pesan agar pemuda-pemuda Papua harus kuat, pesan beliau, harus kuat, harus semangat, harus kreatif, harus mempunyai energi yang full, tidak boleh kendor. Permasalahan-permasalahan yang ada sekarang di Papua itu harus kita hadapi dan harus kita atasi. Pemuda tidak boleh terombang-ambing. Pemuda tidak boleh terpengaruh dari hal-hal yang negatif. Tanamkan di benak kita semua, di benak kita semua, adik-adik pemuda, bahwa tanah Papua ini menanti pengabdian daripada adik-adik. Kirap bendera merah putih dan bakti sosial yang kami lakukan ini adalah untuk merangsang semangat pemuda dan membangkitkan nasionalisme pemuda, khususnya di tanah Papua, untuk kembali mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan ini juga kami libatkan semua teman-teman pemuda dari sekolah SMA dan juga dari teman-teman pemuda organisasi untuk bersama-sama menyatakan sikap bahwa kami pemuda Indonesia mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 merupakan tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Setiap tahun Sumpah Pemuda diperingati untuk membangkitkan semangat nasionalisme, khususnya kaum muda. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pandemi COVID-19 banyak merenggut nyawa tim medis, khususnya dokter yang bertugas. Mereka mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan pasien yang sekarat terpapar COVID-19. RSUD Merauke kehilangan 2 dokter ketika pandemi COVID-19 merajalela 2 tahun lalu. 2 dokter yang meninggal terpapar COVID-19 adalah Dr. Petrus Tiniap dan Dr. Stef Osok. Kedua dokter ini meninggal dunia terpapar COVID-19 pada tahun 2021 saat bertugas merawat pasien. Atas dedikasi dan pengorbanan kedua dokter tersebut, Ikatan Dokter Indonesia Merauke menganugerahkan penghargaan bagi 2 dokter tersebut sebagai pahlawan COVID-19 di Merauke. Ya, untuk kasus pandemi COVID-19 tahun lalu, kita punya 2 orang dokter yang meninggal dunia, Dr. Stef Osok sama Dr. Petrus Tiniap. Jadi untuk mereka dalam hari HUT ID ini mungkin kami akan memberikan penghargaan untuk keluarga yang ditinggalkan bahwa pahlawan COVID. Mungkin itu saja untuk kegiatan HUT ID. Tetap kami akan memberikan penghargaan untuk mereka yang telah berjuang saat COVID-19. Terima kasih. Belum diketahui pasti berapa jumlah dokter di Indonesia yang meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Tim mitigasi pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia beberapa waktu lalu menyebutkan selama pandemi sebanyak 751 dokter di Indonesia meninggal dunia.
Namun tidak dirinci pasti apakah disebabkan terpapar COVID-19. Namun yang pasti dokter dan tim medis merupakan profesi paling rawan karena mereka berada di garda terdepan dalam menangani COVID-19. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Saat ini harga cabai di Merauke tinggi. Salah satu cara untuk menyiasatinya adalah dengan menanam sendiri cabai di halaman rumah atau di lahan tertentu dengan hasil dan kualitas yang baik. Polsek Perbatasan Sota Merauke belum lama ini mengajak warga Sota menanam cabai di sejumlah lahan dengan hasil yang lumayan memuaskan. Setelah sebulan, Kapolres Merauke bersama Dandim dan warga bersama-sama memanen hasilnya. Di tengah harga cabai yang turun naik, inisiatif Polsek Perbatasan Sota mengajar warga setempat bercocok tanam cabai patut diapresiasi. Saya melihat keseriusan, ketulusan dari Bapak Kapolsek Sota untuk membina masyarakat, khususnya pemuda Nusantara di Distrik Sota. Saya berharap Sota akan maju dengan pertanian, khususnya di bidang hortikultura. Oleh sebab itu saya berharap sama dengan Pak Kapolsek, seandainya akan banyak bantuan yang mengalir ke pemuda, mungkin pemuda akan lebih banyak mendapatkan, artinya lebih banyak garap lahan yang lebih luas. Harapan saya ya ini di samping saya ada TNI, ada kepala distrik, ada Polri, ya saya pun juga ya. Bagaimana bisa bekerja sama, mengajak masyarakat, ya, mengembangkan hasil pertanian di wilayah Merauke. Apalagi saat ini kita di Provinsi Papua Selatan sudah, ya, bisa berdiri sendiri, ya, untuk bisa menjaga apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, Pak Panglima, dan Pak Kapolri untuk mengantisipasi inflasi daripada ke depan, di tahun ke depan, ya, seperti itu. Cabai yang dipanen jenis cabai keriting, bibit cabai ditanam di lahan seluas 150 meter persegi yang menghasilkan 320 kg cabai. Melihat keberhasilan ini, Polres Merauke akan mewajibkan seluruh polsek di Merauke untuk mengajari warga bercocok tanam atau menanam cabai di lahan yang tidak terpakai. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambe.